Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Pecontohnya Akhirat. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar yang luar biasa, yang gaspol. Beliau mengusulkan kepada kabinet menteri terbaru dari Presiden kita yang terpilih, Bapak Prabowo. Bagaimana usulan beliau? Kita dengarkan bareng-bareng video cuplikannya berikut ini. Saya menteri sampun mulai bekerja. Kalau pengen sangat ada Pak Hendro Priyono yang dulu aktif di BIN plus yang lain-lain, Gempal di SK oleh menteri nopo kepala negara membuat semacam pansus nopo-nopo lah, kami nggak tahu namanya, tim untuk penelitian nasab dan untuk menyelamatkan sejarah bangsa. Hasilnya wong liya kate ngamuk rawani, wong kuwi resmi apa. Jadi konco Yaman rasa khawatir, sampean tetep tak hormati. Pokok akhlakmu apik. Ngono lho. Pokok ngalim tenan. Terus ojo ngelok-ngelok di Pancasila. Halo. Ojo memalsu makame pahlawan kami. Ojo main klaim Indonesia milik wali-wali tarim, ojo ngono. Ayolah hidup bersama. Negara niki kita jaga bersama. Nek negara niki utuh, ayam, tentrem, aman, jaga bersama. Sing merasakan juga kita semua, ngono lho. Kita itu siap berukhuwah dengan siapapun. Siap menjalin kerjasama, saling menghormati. Tapi nyun sewu, yo saling menghormati iku kene menghormati, kono yo menghormati. Kalau kami tidak memaksa Anda harus ikut NKRI, jangan paksa kami ikut Yaman. Bagaimana kami harus tunduk ke Yaman? Wong hebat Indonesia kok. Itulah usulan dari Kiai Haji Marzuki Mustamar agar pemerintah kita melalui kementerian atau apapun bikin semacam pansus untuk mengurus tentang sejarah yang dibelak-belokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar supaya sejarah bangsa dan bernegara kita ini menjadi sesuatu yang paten dan mengurus nasab. Terlebih diperuntukkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Ini harus ditertibkan. Karena apa? Selama ini kita merasakan dampak dari perilaku-perilaku yang ditonjolkan oleh Habib Dobolowi ini. Bagaimana mereka menghegemoni semuanya, seakan-akan mereka adalah golongan atau semacam ras yang paling mulia di Nusantara. Sampai di situ itu melakukan kesalahan pun dianggap sesuatu sing biasa, sesuatu yang tetap mulia gitu loh. Ini tentu ini akan mempengaruhi alam bawah sadar, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya ini menarik dari usulan Kiai Haji Marzuki Mustamar agar pemerintah ya ini bikin semacam panitia khusus lah, pansus untuk meneliti tentang sejarah. Hari ini tentu kita tidak asing dengan distorsi sejarah. Yang bikin merah putih katanya Habib, yang memerdekakan Indonesia Habib. Mereka kan selalu mengatakan seperti itu lewat narasi-narasi yang dibangun, dan ini harus diluruskan. Padahal dalam rekam jejak sejarah bangsa dan bernegara kita tidak ada satupun Habib yang meneteskan darah, apalagi darah. Keringat pun kayaknya tidak ada. Peristiwa 10 November contoh yang terdekat dengan masa hari ini tidak ada satupun Habib yang berdarah-darah memerdekakan atau ikut andil berperang dalam peristiwa 10 November. Tentu ini sesuatu yang menjadi perhatian bagi pengamat sejarah. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya andil memerdekakan Indonesia hari ini mengklaim dirinya yang paling berjasa atau mengklaim yang paling maha segala-galanya. Makanya pemerintah harus
andil, turut andil dalam rangka meluruskan sejarah yang dibelak-belokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, yang tentunya mempunyai kepentingan jahat untuk masa yang akan datang, yang minimal ingin menguasai Nusantara. Ini menarik. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh Pak Prabowo dan seluruh kabinetnya yang baru saja dilantik dan hari ini melakukan pelatihan di Akmil kan. Mudah-mudahan pemerintahan kita bikin pansus, panitia khusus untuk memverifikasi sejarah agar jelas sejarah kita dipatenkan sebagai pegangan untuk masa depan generasi muda kita yang akan datang. Terus memverifikasi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Agar apa? Agar tidak terjadi ketimpang siuran. Jadi pada saat hari ini ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi perilakunya menyimpang, itu harus diverifikasi. Apakah betul-betul sebagai dzurriyyah Nabi atau hanya sekedar mengaku-ngaku. Nah, ini penting karena mereka bikin doktrin yang bikin umat itu bingung. Ini menarik. Menurut kami pemerintah sudah saatnya untuk turun, untuk menertibkan semuanya. Termasuk kami terus-menerus tak jemu-jemu memberikan edukasi dalam rangka apa? Kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk mahabbah kami kepada beliau, kami tentu tidak rela, tidak ridho. Seumpama ada orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi, tapi perilakunya jauh panggang dari perilaku Nabi. Ini menjadi catatan tersendiri buat kami. Dan kami sebagai warga negara yang baik, juga tidak rela seumpama ada orang yang mana mbah-mbahnya itu tidak punya andil sama sekali tentang kemerdekaan negara ini. Tahu-tahu hari ini dengan pongahnya mengklaim bahwa yang bikin merah putih adalah mbah kami yang memerdekakan. Wah, bahkan yang mengislamkan kalian adalah mbah-mbah kami. Kalian itu kalau tidak ada kami masih menyembah batu dan kayu. Ini kan sesuatu yang iskal, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi. Dan ini harus kita lawan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah tugas kita bersama untuk meluruskannya. Jangan sampai anak cucu kita makan sejarah bohong yang dibikin oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk menguasai NKRI untuk masa yang akan datang. Kita harus bangkit, saudara-saudaraku semua, untuk meluruskan pendistorsian sejarah yang dilakukan oleh mereka-mereka. Jangan sampai kita diam, kita harus mempunyai giroh semangat dalam rangka apa? Hubul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana sesuatu yang diwariskan oleh founding father kita. Kita tentu akan bisa merasakan bagaimana kesulitan atau kerumitan mbah-mbah kita pada saat memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita tinggal menjaganya, masa menjaga saja kita kelimpungan, tidak becus ibaratnya. Kita bangkit, makanya kami mendukung apa yang diusulkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Pemerintah harus andil ini. Ini permasalahan yang serius yang harus betul-betul disikapi dengan serius. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.